Adakah riwayat bahwa Nabi dan para sahabat jidat mereka hitam karena bekas sujud? Ya, kalau ada riwayat kenapa? Kalau tidak ada riwayat kenapa? Ini ada sebagian orang-orang jahil di masa sekarang ini. Ini dari kejahilan saya anggap. Katanya kalau ada hitam di jidat itu tanda riya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Setelah kalian ngopi di warung kopi, warkop, ngopi juga di sini warung kopi institut. Artinya bukan hanya ngopi, tapi belajar ya. Saya yang belajar ya. Mendengar jawaban Ustadz Dzulqarnain, pemilik dua tanduk ya. Saya jadi teringat perilaku Bishr al-Marisi, seorang tokoh Mu'tazilah, ketika berdebat dengan Imam Abdul Aziz al-Kanani al-Makki. Ini beliau rekam ya, atau beliau abadikan dalam kitabnya Al-Hida wal-I'tidhar, ketika menolak orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa yang dilakukan oleh Ustadz tadi itu sama dengan apa yang dilakukan oleh ulama Mu'tazilah ini. Ulama Mu'tazilah ya. Saya masih sebut ulama, karena memang ulama menguasai hadis, menguasai fikih. Dan juga sama dengan apa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, berkisah tentang penyembah berhala umatnya Nabi Ibrahim. Di mana kesamaannya? Mari saya narasikan dulu satu kaidah. Al-hidatu anil dawabi dorbun minal inkito. Ketika seseorang sudah berpaling dari menjawab apa yang ditanyakan, maka itu bukti dia sudah kalah. Artinya sudah tidak punya argumentasi untuk membantah lawannya. Artinya sudah membuktikan dirinya salah. Jadi hidah itu apa? Hidah itu jawabus sa'ili bi ghairi ma sa'ala anhu. Harus benar membaca ya. Jawabus sa'ili itu artinya kamu menjawab orang yang bertanya kepadamu, tetapi tidak sama dengan apa yang dia tanyakan. Bi ghairi ma sa'ala anhu. Jadi jawaban yang diberikan oleh orang yang ditanya itu bukan jawaban yang dimaksudkan atau bukan jawaban dari pertanyaan yang berasal dari yang bertanya. Seperti misalnya begini. Kamu ditanya, "Ini hari apa?" Terus kamu jawab, "Wah, saya baru datang." Ya ini entah nggak denger ya, entah konslet atau apa. Pokoknya nggak nyambung. Ini masih secara umum. Secara umum seperti itu. Belum tafsil ya. Artinya kamu memberikan jawaban tidak seperti yang ditanya, itu namanya hidah. Itu namanya memberi jawaban tidak seperti yang ditanya ya. Hidah, al-hidah ya. Kemudian, apakah setiap jawaban yang tidak sesuai dengan yang ditanya itu adalah hidah? Enggak. Karena hidah itu bukan hanya tidak seperti yang ditanya, tapi ada catatannya. Nah, ini langsung masuk ke kasusnya. Abdul Aziz bertanya kepada Al-Marisi ini, orang Mu'tazilah ini. Halillahi ilmun. Apakah Allah itu punya ilmu? Nah, Al-Marisi ini tahu bahwasanya jawabannya kan dua. Satu ijab, ya Allah punya ilmu. Yang kedua nafyun, tidak, Allah tidak punya ilmu. Hanya dua jawabannya. Tetapi dua-duanya ini simalakama. Kalau dalam bahasa kita ya. Atau kalau dalam bahasa warkop itu, Dono Kasino Indro itu, maju kena, mundur kena. Kalau dia jawab iya, Allah punya ilmu, maka nanti pertanyaannya adalah, ilmu Allah itu makhluk apa bukan? Kan tidak mungkin kita bilang ilmu Allah itu makhluk. Pasti kita bilang bukan makhluk. Kalau ilmu Allah bukan makhluk, Al-Quran itu ilmu Allah apa bukan? Kan mesti kita jawab, iya ilmu Allah. Berarti Al-Quran itu bukan makhluk. Nah kan bunuh diri. Al-Marisi kan mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya dia tidak menjawab. Tidak menjawab Allah punya ilmu. Kalau misalnya dia menjawab Allah tidak punya ilmu, wah, soro annahu kadzdzaba. Nyata bahwa dia berdusta ya. Kadzdzaba an-nusus fil Quran. Dia mendustakan nas-nas dalam Al-Quran. Sudah isbat, sudah jelas di Al-Quran itu Allah itu alim. Tidak mungkin Allah itu tidak punya ilmu. Tidak mungkin Allah itu tidak tahu. Tidak mungkin Allah itu tidak menguasai sesuatu kan. Makanya kalau jawab punya ilmu kena, jawab tidak punya ilmu malah kena. Akhirnya dia nyamping. Maju tak bisa, mundur tak bisa, dia nyamping. Bahasanya ngeles ya. Allahu la yajhalu. Inilah pinternya Mu'tazilah ya. Jadi otaknya jalan itu. Wah, kalau saya jawab iya, repot. Jawab tidak, repot ya sudah. Saya narasikan sesuatu. Allahu la yajhalu. Allah tidak bodoh gitu. Tapi itu jelas itu adalah contoh dari hidah. Contoh dari kamu tidak bisa jawab yang ditanya. Kenapa? Karena dua-dua jawabannya itu membunuhmu. Ini kan berdebat, dua orang ini kan berdebat tentang apakah Al-Quran makhluk atau bukan di depan Khalifah Al-Ma'mun. Maka Al-Ma'mun melihat itu ya
Jelas mengatakan, oh kamu kalah Marisi. Kamu ditanya ini kok jawabannya itu, ngeles kalah kamu gitu ya. Gampangnya begitu, kamu ngeles kalah, kamu salah. Hujah kamu itu berarti tertolak. Tertolak dengan dirimu sendiri gitu. Sudah kalah gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, Ustadz tadi itu kan juga seperti itu. Dia ditanya apakah ada riwayat Nabi atau sahabat jidatnya hitam. Kalau dia jawab iya ada riwayat, ternyata riwayat tidak ada, kan nyata-nyata dusta. Berarti itu tidak bisa kan? Kalau jawab tidak ada riwayat, ngalah. Lah, terus kamu hitemin jidat itu ikut siapa? Katanya kalau nggak ada riwayatnya itu bid'ah, kan? Katanya kalau nggak ada riwayat itu yukhalif as-sunnah. Katanya kamu mau ajak orang mengikuti sunnah meninggalkan bid'ah. Kok ngitem-ngitemin jidat nggak ada riwayat? Nah, kan jadi repot. Dia jadi bilang ada riwayat. Nggak bisa karena karena nyata bohong. Bilang tidak ada riwayat, malah bunuh diri. Nah, akhirnya dia menarasikan sesuatu yang lain. Kalau ada mau apa? Kalau tidak ada mau apa? Bahkan ditambahkan dengan bumbu. Ada pertanyaan orang-orang jahil. Bahkan bisa jadi kalau dia yang ditanya berarti al-mujib pun jahil ya. Saya tidak mau bilang bahasa Indonesia saja. Kemudian yang kedua, setelah tadi saya ceritakan bahwa hidah itu adalah perilaku ulama Mu'tazilah, ternyata di Al-Quran juga ada. Dan inilah basis dari kaidahnya itu. Kisah Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara. Saya tidak hafal halaman berapa, tidak hafal ayat berapa, tidak hafal baris mana. Mohon maaf, tidak suka hafal barisan ya. Di situ kalau tidak salah ada potongan ayat qala. Nabi Ibrahim bertanya gitu. Hal yasma'unakum id tad'una? Apakah berhala-berhala itu bisa mendengarkan kalian ketika kalian berdoa atau ketika kalian menyeru? Au yanfa'unakum au yadurruna? Ataukah apakah berhala-berhala itu bisa memberikan kalian sesuatu yang baik, manfaat, atau bisa memberikan kalian sesuatu yang buruk, mudarat? Artinya Nabi Ibrahim itu tanya, kamu kok nyembah ini sih? Memangnya ini bisa dengar kalau kamu panggil, kalau kamu berdoa dia bisa dengar. Memangnya dia bisa memberikan kamu kebaikan? Memangnya dia bisa memberikan kamu keburukan? Ini kan batu kan ditanya kan. Nah, jawabannya si kaum Nabi Ibrahim ini si malakama. Kalau dia jawab, ya bisa. In huwa illa mujarradu da'wahu. Berarti itu hanyalah klaim. Mana bisa kita terima akan batu. Kita yang buat malah kok bisa memberikan kita manfaat. Manfaat apa? Kok bisa memberikan kita mudarat? Mudarat apa? Ketiban mungkin ya. Batunya niban kita ya. Tapi enggak, itu kan karena sesuatu yang lain. Terus kok bisa mendengar? Orang manusia aja yang ada telinganya, ada yang budek. Ini batu. Anda bisa mendengar. Artinya enggak bisa apa-apa. Seharusnya artinya kalau mereka menjawab seperti ini tidak bisa. Ya kan jadi goblok. Nggak bisa apa-apa disembah. Masih hebatan kamu bisa dengar. Masih hebatan kamu bisa beri manfaat kepada orang, bisa beri mudarat. Batu nggak bisa ngapa-ngapain. Kok malah disembah? Ini kan berarti menikam diri mereka sendiri kan. Mempersalahkan perilaku mereka yang menyembah itu. Akhirnya dari dua jawaban ini, satu pun la yasluhu jawaban yukhlisuhum. Tidak bisa menjadi jawaban yang bisa menyelamatkan mereka. Atau tidak bisa menjadi argumentasi yang mengunggulkan mereka. Dari dua jawaban itu tidak bisa. Sama dengan Ustaz tadi itu. Jawab ada riwayat kena, jawab tidak ada riwayat malah tambah tersungkur. Jadi dikasih dua pilihan. Racun sama-sama racun. Terjebak kepada keadaan di mana yang tidak bisa menghindar. Dan itu bukti kalau mereka salah. Dorbun minal inkito itu kamu kalah dan kamu salah. Hujah kamu tertolak. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menjawab. Sesuatu yang benar itu ditanya apapun mesti punya jawabannya. Kenapa? Karena kebenaran itu fondasinya kokoh. Kalau ada celah tidak bisa terjawab, maka itu berarti masalah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ada kalanya dalam balaghah itu disebut uslubul hakim. Kita bertanya sesuatu, jawabannya tidak seperti yang kita tanya atau bukan yang kita tanya. Bahkan dalam Al-Quran ada yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu linnas. Orang bertanya tentang bulan itu kenapa dia sabit, kenapa dia kadang agak kiri, kenapa agak kanan, kenapa kadang muncul terus ke tengah. Nabi menjawabnya, hiya mawaqitu linnas, itu petunjuk waktu untuk manusia. Ya kan tidak nyambung toh. Tanya kenapa kok jawabannya fungsinya. Tetapi Nabi menjawab itu bukan termasuk hidah, tapi justru kebalikannya, termasuk uslubul hakim. Karena tidak mungkin Nabi itu kalah berhujah ya, tidak mungkin hayata. Jadi Nabi tidak pernah kalah berhujah dan jawaban Nabi itu bukan tidak tahu jawaban yang sebenarnya atau bukan hidah, tetapi karena itu lebih pantas untuk diketahui lebih dulu. Inilah namanya uslubul hakim. Jadi kita ditanya oleh seseorang sesuatu, kita tidak menjawab yang dia tanya, tapi kita informasikan sesuatu yang lebih pantas dia tanyakan lebih dulu. Kalau dalam etika kita bertemu dengan orang tua, kemudian kita bertanya, Bapak umur berapa? Maka si orang tua yang bijak akan menjawab, saya sehat. Itu nyentil kamu, itu ngajarin kamu.
Mbok yo ketemu orang tua itu yang sopan. Tanya dulu kabar, basa-basi dulu, jangan ujuk-ujuk nanya berapa umur, mau ngapain? Sensus penduduk atau apa? Atau nak tanya saya kapan saya mati atau gimana kan? Itu mengajarkan. Jadi orang tua menjawab dengan tidak seperti yang dia tanya, bukan ngeles, bukan hidah. Apa bedanya uslubul hakim dengan hidah? Saya ulang. Kalau Nabi itu ketika menjawab bulan ini adalah petunjuk waktu, bukan menjawab bulan ini begini karena begitu, bukan Nabi terjebak, bukan Nabi ada dalam keadaan tidak bisa menjawab yang sebenarnya, bukan si malakama, bukan maju kena mundur kena, enggak. Jawabannya pun bukan ijab, bukan nafi, bukan dua pilihan jawabannya. Dan Nabi memilih pun bukan tujuan ngeles, tapi justru tujuan yang bijaksana. Maka namanya uslubul hakim. Ini lebih pantas kamu tahu dulu, kan gitu. Makanya dijelaskanlah oleh Nabi sesuatu yang lebih pantas, lebih layak atau lebih utama untuk kamu ketahui dulu. Kadang-kadang kan kita tidak tahu apa yang harus kita ketahui lebih dulu gitu. Misalnya ada orang alim sekali terus kita menanyakan hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Seharusnya kita tanya bagaimana caranya menjadi alim seperti itu. Kita malah tanya hal-hal yang lain. Maka yang ditanya menjawab untuk menjadi alim seperti itu. Memang bukan yang ditanya, tapi tujuannya baik. Apa buktinya ini uslubul hakim? Karena dia tidak terjebak. Bisa saja dia jawab, ya dia begini sesuai yang ditanya, bisa. Nabi bisa aja menjawab sesuai yang ditanya. Orang tua tadi yang ditanya, Bapak umur berapa? Kan gampang saja jawab, saya umur 80, saya umur 200, saya umur 100, saya umur 90, kan gampang saja. Tapi meninggalkan jawaban yang ditanyakan itu bukan karena tidak bisa. Sementara hidah karena terjebak. Maju kena, mundur kena. Jawab iya, salah. Jawab tidak pun salah. Artinya dua-dua jawaban itu menikam. Dan pertanyaan itu sejatinya adalah membuktikan bahwa dia itu memang salah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang seperti itu ya. Ya saya tidak bilang Ustaz itu Mu'tazilah atau penyembah berhala, tidak. Cuma perilakunya mirip gitu saja. Di dalam hal ini gitu. Dalam ketika menghadapi jawaban yang tidak bisa dia jawab, dia ngeles gitu. Maju enggak bisa, mundur enggak bisa, nyamping kayak supir baja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.